Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis kasus tindak pidana perdagangan orang pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Agus Rahmat Riyadi dengan NPM 23.144. Perkenalkan, nama saya Bisma Cikal Sulistyo dengan NPM 23.150. Perkenalkan, nama saya Anggi Dewi Pratama Panggabean, NPM 23.168. Perkenalkan, nama saya Argi Edra Musar dengan NPM 170. Perkenalkan, nama saya Muammar Basir dengan NPM 23177. Perkenalkan, nama saya Reji Ilham Nugraha dengan NPM 23178. Sebelum kita masuk pada analisis kasus, terlebih dahulu mari kita bedah kronologi kasus yang ada. Yang pertama, kasus ini bermula pada tanggal 17 Juni 2026. Korban Nurida mencari pekerjaan di Facebook. Kemudian korban membaca bahwa Dewi Pratama, perempuan WNI 50 tahun, sedang mencari anggota untuk membantu di warung kopi miliknya yang berada di Jalan Lingkar Pasir Pangeran, Desa Sukamaju, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu. Selanjutnya, korban menghubungi nomor Dewi Pratama dan bertemu dengannya. Pada saat pertemuan, korban langsung diterima bekerja di warung kopi milik Dewi. Selama bekerja, korban tinggal di warung kopi bersama dengan Dewi. Dewi merekrut korban untuk bekerja di warung tersebut sekaligus melayani pelanggan untuk berhubungan badan. Jika terdapat pelanggan yang hendak memesan korban, setelah pelanggan setuju, maka pelanggan wajib menyetorkan uang sebesar 50.000 kepada Dewi. Setelah Dewi Pratama terima uang tersebut, maka pelanggan boleh membawa korban keluar warung paling lama 1 jam. Kemudian pada hari Selasa tanggal 15 September 2026 sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat, ketika datang seorang tamu laki-laki ke warung kopi dan duduk bersama Dewi, korban mengantarkan gelas yang kotor ke dalam. Lalu Dewi mengatakan kepada korban, "Abang, ini ngajak keluar." Lalu korban menjawab, "Gas aja, berapa?" Kemudian dijawab oleh laki-laki tersebut, "Ayolah, berapa?" Lalu korban jawab 500. Selanjutnya, pelanggan tersebut memberikan uang sebesar 100.000 rupiah kepada Dewi. Setelah sepakat dengan tarif tersebut, korban dan laki-laki tersebut pergi menuju penginapan Bakri atau Putri Tunggal. Selanjutnya, korban memesan kamar dan masuk ke kamar 02. Kemudian pihak kepolisian sedang melakukan razia dan mengamankan korban serta membawanya ke Polres Rokan Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setelah pemeriksaan, pihak kepolisian menemukan fakta bahwa tarif yang harus dibayar oleh pelanggan jika ingin mendapatkan pelayanan berhubungan badan dengan korban adalah sebesar 500.000 rupiah dengan rincian uang cabut. Uang izin membawa saksi Nurida Doli keluar oleh tamu dibayar kepada Dewi 500 sampai dengan 100 uang kamar, dan sisa uang tersebut adalah bagian korban. Jika korban melewati waktu yang ditentukan, maka korban wajib membayar uang saksi sebesar 500.000 rupiah kepada Dewi Pratama. Dan pada saat awal bekerja, Dewi Pratama, WNI 50 tahun, memberikan uang pinjaman untuk modal pulang ke rumah orang tua sebesar 400.000 rupiah, sehingga korban tidak bisa berhenti bekerja sebelum utangnya lunas. Baik, selanjutnya masuk ke analisis kasus. Yang pertama yaitu menyebutkan lokus delik. Dalam kronologi kasus yang disebutkan bahwa saat dilakukannya perbuatan yang dapat dipidana, yaitu melakukan perekrutan untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Republik Indonesia adalah di warung kopi, Jalan Lingkar Pasir, Pengairan, Desa Sukamaju, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokahulu. Maka, berdasarkan pasal 11 KUHP Nasional 2023, dalam kasus yang dianalisis
Lokus delik adalah di Jalan Lingkar Pasir, Pengairan, Desa Sukamaju, Kecamatan Terambah, Kabupaten Turun Kahulu, Indonesia. Yang kedua, analisis teori lokus delik yang terdiri ada 4, yaitu pertama, teori perbuatan material, teori alat yang digunakan, dan teori akibat, dan teori beberapa tempat. Dalam kronologi kasus yang disebutkan bahwa lokasi pada saat dilakukannya perbuatan yang dapat dipidana melakukan perekrutan untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia adalah di warung kopi di Jalan Lingkar Pasir, Pengairan, Desa Sukamaju, Kecamatan Terambah, Kabupaten Turun Kahulu. Maka berdasarkan teori perbuatan material atau perbuatan badiniah dan penjelasan pasal 11 huruf A KUHP Nasional 2023, lokus delik atau tempat tindak pidana yang dilakukan dalam kasus yang dianalisis adalah tempat perbuatan fisik yang dilakukan yaitu di Kabupaten Turun Kahulu, Indonesia. Tepatnya yaitu di warung kopi Jalan Lingkar Pasir, Pengairan, Desa Sukamaju, Kecamatan Terambah, Kabupaten Turun Kahulu. Yang ketiga, menyebutkan tempus delik. Dalam kronologi kasus yang disebutkan bahwa saat dilakukannya perbuatan yang dapat dipidana melakukan perekrutan untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Republik Indonesia adalah pada hari Selasa tanggal 15 September 2026 sekiranya pukul 16.00 WIB. Maka berdasarkan pasal 10 KUHP Nasional 2023 dalam kasus yang dianalisis, tempus delik atau waktu terjadinya tindak pidana adalah hari Selasa tanggal 15 September 2026 sekiranya pukul 16 WIB. Yang keempat, analisis teori tempus delik, yaitu ada 4. Yang pertama, teori perbuatan material, teori alat yang dipergunakan, teori akibat, dan teori beberapa tempat. Dalam kronologi kasus disebutkan bahwa saat waktu tindak pidana perbuatan tersebut atau perbuatan badiniah yang dilarang melakukan perekrutan untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Republik Indonesia adalah pada hari Selasa tanggal 15 September 2026 sekiranya pukul 16 WIB. Maka berdasarkan teori perbuatan material atau perbuatan badiniah dan penjelasan pasal 10 huruf A KUHP Nasional 2023, tempus delik atau waktu terjadinya tindak pidana dalam kasus yang dianalisis adalah pada hari Selasa tanggal 15 September 2026 sekiranya pukul 16 WIB. Yang kelima, hukum negara yang digunakan. Maka berdasarkan pasal 4 huruf A KUHP Nasional 2023, hukum negara yang mana digunakan adalah hukum negara Republik Indonesia karena tindak pidana yang dilakukan itu di wilayah Republik Kesatuan Republik Indonesia, yaitu tepatnya di Kabupaten Turun Kahulu yang merupakan salah satu kabupaten yang ada di wilayah Republik Indonesia. Yang keenam, dasar hukum yang digunakan. Dalam kasus yang dianalisis, dasar hukum yang digunakan dalam hukum tertulis berupa undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Pidana dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Pasal-pasal yang digunakan untuk menganalisis kasus ini adalah pasal 1, 4, 10, 11, 17, 20, 21, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 58, 59, 64, 65, 123, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135 sampai dengan 143 KUHP Nasional 2023 dan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang TPPO. Selanjutnya, Baik. Poin ketujuh ada subjek hukum yang menjadi sasaran norma atau adresat norm. Merujuk pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, maka subjek hukum atau adresat normnya adalah setiap orang.
karena dalam kronologi kasus terduga pelaku adalah orang atau manusia, serta rumusan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, tertera kalimat setiap orang. Poin ke-8, perbuatan yang dilarang atau strafbar merujuk pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Maka perbuatan yang dilarang adalah melakukan perekrutan untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia. Selanjutnya, poin 9. Waktu atau lama hukuman pidana atau strafmat merujuk pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka lama waktu hukuman adalah penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak 600 juta rupiah. Poin 10, jenis hukuman atau pidana merujuk pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka jenis hukumannya adalah pidana penjara dan pidana denda. Poin 11, jenis sanksi pidana pokok atau pidana tambahan, merujuk pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka jenis sanksi pidana dalam rumusan adalah sanksi pokok. Kemudian, poin 12, kepentingan hukum terdapat 3, yaitu kepentingan hukum perorangan, kepentingan hukum masyarakat, dan kepentingan hukum negara. Merujuk pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka dalam kasus yang dianalisis, kepentingan hukum yang dilindungi masuk ke dalam kelompok kepentingan hukum perorangan. Karena dalam pasal 2 ayat 1 karena dalam rumusan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah termasuk ke dalam bab 2 tindak pidana perdagangan orang. Maksudnya apa? Kenapa kayak gini? Baik, untuk hukum pidana formil atau hukum pidana material di sini hukum untuk Undang-Undang tahun 2000 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang merupakan hukum pidana material. Dan untuk hukum pidana umum atau khususnya di sini khusus dikarenakan tindak pidana ini dikhususkan untuk tindak pidana perdagangan orang. Begitu juga dengan selanjutnya yaitu lex specialis yang merupakan tindak pidana khusus. Hukum pidana yang dikodifikasi atau tidak dikodifikasi ini merupakan hukum pidana yang tidak dikodifikasi. Dikarenakan tidak termasuk atau tidak dirangkum dalam bentuk sebuah undang-undang. Next. Izin, next. Untuk tindak pidananya itu yaitu tindak pidana formil karena ini difokuskan kepada perbuatan itu sendiri. Dan untuk tindak pidana dolus atau culpa di sini merupakan dolus dikarenakan di dalam pasal 2 ayat 1 itu terdapat kalimat yaitu melakukan, di mana kata-kata ini merupakan bermakna dengan kesengajaan. Dan untuk tindak pidana komisionis di sini dikarenakan tindak pidana ini dapat direlasikan dengan perbuatan yang dimana perbuatan ini yaitu melakukan perekrutan untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia. Oke, selanjutnya akan membahas tentang TP biasa atau TP aduan. Dalam kasus yang dianalisis, perbuatan yang dilakukan oleh terduga pelaku diduga melanggar pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, merupakan pasal yang dalam rumusannya tidak ditentukan secara tegas berdasarkan syarat pengaduan, atau dengan kata lain, dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007
Tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang tidak dirumuskan syarat aduan untuk memproses hukum terduga pelaku, sehingga pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang bukan merupakan TP aduan. TP umum atau TP khusus berdasarkan dasar hukum yang digunakan. Untuk TP umum, dalam kasus yang dianalisis, perbuatan yang diduga dilakukan oleh terdakwa pelaku melanggar pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yang digunakan dalam analisis kasus ini berlaku secara umum untuk semua orang yang ada di wilayah Republik Indonesia. Maka perbuatan yang dilakukan pelaku bukan merupakan tindak pidana umum, tindak pidana khusus. Dalam kasus yang dianalisis, perbuatan terduga pelaku diduga melanggar pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Maka perbuatan yang dilakukan pelaku merupakan tindak pidana khusus. Untuk nomor 22, terdapat atau tidak terdapat unsur melawan hukum atau aturan yang digunakan. Unsur melawan hukum dalam peraturan perundangan dirumuskan dengan beberapa kalimat, yaitu pertentangan dengan hukum, pertentangan hak, tanpa melanggar hukum, dan secara melawan hukum. Dalam kasus yang dianalisis, bertentangan dengan hukum tidak terdapat dalam rumusan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Yang bertentangan dengan hak dalam analisis kasus, dan juga pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang tidak terdapat secara eksplisit maupun secara implisit mengenai pertentangan dengan hak subjek. Yang tanpa hak dalam kasus yang dianalisis, perbuatan dan juga pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang tidak terdapat kalimat tanpa hak. Begitupun juga dengan melanggar hukum secara melawan hukum. Kemudian poin 23 mengenai sanksi, perumusan sanksi pidana secara kumulatif adalah perumusan sanksi pidana yang dicirikan ada kata dan. Dalam kronologi kasus dan juga pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, perumusan sanksi pidana menggunakan model kumulatif karena dalam pasal tersebut berupa juga dengan penjara dan juga denda. Poin nomor 23 mengenai unsur subjektif. Yang pertama yaitu mengenai kesengajaan. Merujuk pada analisis poin 18, maka dalam kasus yang dianalisis menggunakan pasal 2, unsur subjektif berupa kesengajaan tereksplisit dalam unsur-unsur perbuatan yang terdapat dalam rumusan pasal 2. Dengan kata lain, unsur berupa kesengajaan tidak dirumuskan secara eksplisit dalam rumusan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Yang kedua, poin kealpaan. Dalam kasus dan juga pasal 2, unsur subjektif berupa kealpaan tidak dirumuskan secara
implisit maupun eksplisit dalam rumusan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Poin 3, maksud untuk dalam kronologi kasus dan juga pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, unsur subjektif berupa dengan untuk tidak dirumuskan secara eksplisit maupun implisit. Maka dalam pasal 2 ini tidak terdapat. Mengenai perasaan takut juga tidak terdapat baik secara implisit maupun eksplisit. Merencanakan juga tidak terdapat secara eksplisit maupun secara implisit. Poin 25, unsur objektif perbuatan. Dalam kasus yang dianalisis menggunakan pasal 2 Undang-Undang TPO terdapat unsur berupa perbuatan, yaitu melakukan perekrutan untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Republik Indonesia. Kata melakukan perekrutan untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Republik Indonesia adalah kata yang masuk dalam unsur objektif berupa perbuatan. Mengenai akibat tidak terdapat, syarat tambahan tidak terdapat, keadaan tertentu tidak terdapat. Baik, selanjutnya, Bisma. Menyebutkan siapa yang diduga sebagai pelaku. Dalam kasus yang dianalisis, yang diduga sebagai pelaku TP adalah Dewi Pratama, perempuan WNI dengan umur 50 tahun. Selanjutnya adalah penjelasan rinci tentang terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur tindak pidana. Dalam kronologi kasus tersebut, unsur setiap orang dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dituju kepada subjek hukum. Nah, subjek hukum yang dimaksud adalah terduga pelaku tindak pidana. Subjek hukum yang kita ketahui terbagi menjadi dua, yaitu pertama person, orang, dan yang kedua adalah badan hukum. Nah, dalam kasus ini, unsur subjek hukum yang mengemukakan adalah orang terbukti di dalam kronologi kasus. Terdapat kalimat Dewi Pratama, WNI, perempuan WNI 50 tahun. Ini mengidentifikasi bahwa subjek hukum dalam kasus ini adalah orang, yaitu Dewi Pratama. Unsur setiap orang dalam kasus yang dianalisis secara penuh terpenuhi. Nah, selanjutnya adalah unsur melakukan perekrutan. Nah, unsur ini adalah bagian dari unsur perbuatan atau kita bisa sebut dengan modus operandi. Dalam kronologi disebutkan bahwa Dewi Pratama mencari anggota untuk membantu di warung kopinya yang kemudian dihubungi oleh korban Nurida Daulay, dan korban langsung diterima bekerja dan tinggal di warung kopi tersebut. Nah, tindakan Dewi Pratama yang merekrut korban untuk bekerja serta tinggal di warungnya secara jelas memenuhi unsur perekrutan. Nah, selanjutnya adalah unsur untuk tujuan mengeksploitasi orang. Nah, untuk tujuan eksploitasi orang ini terpenuhi. Unsur ini berkaitan dengan tujuan akhir daripada perbuatan Dewi Pratama. Eksploitasi didefinisikan sebagai tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi namun tidak terbatas pada pelacuran, kerja paksa, perbudakan, atau pengambilan organ. Dalam kronologi disebutkan bahwa Dewi Pratama merekrut korban untuk bekerja di warung tersebut, sekaligus melayani pelanggan untuk berhubungan badan. Uang yang disetorkan atau yang kita bisa sebut tadi dalam kronologi adalah uang cabut atau izin keluar diserahkan kepada Dewi. Tujuan utama Dewi adalah untuk mendapatkan keuntungan dari layanan seksual yang dilakukan oleh korban, yang merupakan bentuk eksploitasi seksual. Unsur wilayah. Di wilayah mana tindak pidana tersebut terjadi? Unsur di wilayah negara Republik Indonesia itu sangat terpenuhi. Tindakan perekrutan dan eksploitasi terjadi di Jalan Lingkar Pasir, Pengairan, Desa Sukamaju, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, yang jelas berada di wilayah negara Republik Indonesia. Selanjutnya masuk ke poin 28, jenis kesengajaan yang terdapat dalam kasus. Nah,
Kesengajaan secara umum dalam hukum pidana terdiri dari 3. Yang pertama adalah kesengajaan sebagai maksud atau mencapai suatu tujuan, atau bisa kita sebut dengan dolus directus. Yang kedua adalah kesengajaan sebagai kemungkinan. Dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi. Terus yang ketiga, kesengajaan sebagai kepastian. Dalam kasus ini, bentuk kesengajaan terduga pelaku adalah kesengajaan sebagai maksud. Terduga pelaku sengaja memberikan uang pinjaman sebesar Rp400.000 di awal dengan maksud mengikat korban agar tidak dapat berhenti bekerja sebelum utangnya lunas. Nah, tujuannya adalah memastikan korban tetap berada di bawah kendalinya dan korban harus melayani pelanggan untuk berhubungan badan dan menerima uang cabut sebesar Rp50.000 sampai Rp100.000 dari setiap transaksi. Poin 69, dapat tidaknya terduga pelaku dipertanggungjawabkan. Nah, pertanggungjawaban adalah perbuatan menanggung atau memikul segala konsekuensi atas suatu tindakan yang telah dilakukan. Nah, unsur pertanggungjawaban, adanya kesalahan dan perbuatan yang dilakukan bersifat melawan hukum, itu terbagi menjadi 3 unsur. Nah, yang pertama adanya kemampuan bertanggung jawab. Yang kedua adanya hubungan batin antara pembuat dan perbuatannya yang berupa kesengajaan atau kealpaan. Yang ketiga adalah tidak ada alasan pemaaf. Perbuatan yang dilakukan terduga pelaku, perbuatan yang bersifat melawan hukum formil karena diatur secara tertulis dalam peraturan perundang-undangan, yaitu dalam KUHP Nasional tahun 2023. Dalam kasus yang dianalisis, tidak terdapat alasan pembenar yang dapat meniadakan sifat melawan hukum perbuatan. Merujuk pada pasal 31 sampai 35 dan pasal 40 sampai 44 KUHP Nasional mempertimbangkan usia terduga pelaku yang 50 tahun sebagai kategori usia dewasa. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana dan didukung fakta bahwa dalam kronologi kasus tidak dapat penjelasan kondisi kejiwaan pelaku, sehingga terhadap terduga pelaku dalam kasus yang dianalisis harus diasumsikan pelaku dalam kondisi kejiwaan yang sehat. Maka dengan demikian terduga pelaku dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Poin 30. Jenis sanksi pidana pokok atau pidana tambahan yang berpotensi diterima oleh pelaku. Nah, berdasarkan atau merujuk kepada pasal 64 dan 65 KUHP Nasional tahun 2023, serta merujuk pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 yang dalam rumusannya tertulis dipidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp600 juta. Maka dapat disimpulkan bahwa jenis sanksi pidana dalam perumusan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 merupakan jenis pidana pokok, karena pidana penjara dan denda adalah jenis pidana yang termasuk dalam kategori pidana pokok. Nah, poin ke-31, lama pidana yang berpotensi diterima terduga pelaku. Nah, merujuk pada kronologi kasus dan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 yang dalam rumusannya tertulis dipidana paling lama 15 tahun atau denda sebanyak Rp600 juta, maka dapat disimpulkan bahwa terduga pelaku berpotensi dijatuhkan sanksi pidana paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp600 juta. Nah, poin ke-32, kepolisian mana yang berhak dalam wilayah hukum yang berwenang menerima laporan atau aduan kasus. Nah, berdasarkan Perkap atau Peraturan Kapolri Nomor 12 tahun 2017, ketentuan mengenai pembagian daerah hukum kepolisian menerima laporan dan pengaduan diatur pada pasal 4, yaitu daerah hukum kepolisian yang meliputi yang pertama adalah Polrestabes atau bisa kita sebut adalah daerah hukum markas besar. Sorry, bukan Polrestabes. Mabes Polri. Yang kedua, daerah hukum Polda atau bisa kita bilang adalah Polda untuk wilayah provinsi, dan kalau kota itu Polres atau Polrestabes. Yang keempat adalah wilayah kecamatan atau kita bisa sebut adalah Polsek. Nah, merujuk pada analisis nomor 1 dan nomor 2 di atas, perbuatan pelaku harus dilaporkan ke Polres Rokan Hulu. Nah,
Selanjutnya, poin ke-33, pengadilan yang berwenang mengadili perbuatan pelaku. Nah, di dalam hukum kita mengenal pengadilan yang berwenang itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah kompetensi absolut. Ini merupakan kewenangan yang dimiliki oleh suatu peradilan untuk mengadili perkara berdasarkan objek, materi, atau pokok sengketa. Nah, kompetensi relatif. Suatu badan peradilan yang berkaitan dengan kewenangan peradilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan batas daerah hukum yang menjadi kewenangannya. Nah, merujuk pada analisis nomor 1 dan nomor 2 di atas, dalam kasus yang dianalisis perbuatan pelaku akan diadili di Pengadilan Negeri Rokan Hulu sesuai dengan yurisdiksinya. Baik, selanjutnya poin 34, TP percobaan dan TP selesai berdasarkan pasal 17 ayat 1 KUHP Nasional 2023 yang rumusnya menyebutkan unsur-unsur dan percobaan tindak pidana yaitu niat pelaku, telah nyata adanya permulaan pelaksanaan dan tindak pidana yang dituju, pelaksanaannya tidak selesai, tidak mencapai hasil atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang bukan karena semata-mata atas kehendaknya sendiri. Maka dalam kasus yang dianalisis perbuatan yang dilakukan oleh terduga pelaku tidak memenuhi unsur TP percobaan karena perbuatan yang dilakukan oleh terduga pelaku telah selesai. Poin 35, penyertaan. Penyertaan diatur dalam pasal 20 dan 21 KUHP Nasional 2023. Maka berdasarkan pasal 20 dan 21 KUHP Nasional 2023 dalam kasus ini tidak terdapat penyertaan dalam kasus yang dianalisis karena dalam kronologi kasus tidak disebutkan adanya keterlibatan pihak lain terkait perbuatan melakukan perekrutan untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia. Terduga pelaku melakukan sendiri perbuatan yang diduga melanggar pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Terduga pelaku tidak disuruh orang lain, tidak menyuruh, tidak dianjurkan oleh orang lain, tidak menganjurkan, tidak dibantu orang lain dan tidak membantu orang lain untuk melakukan tindakan merekrut korban untuk bekerja di warung tersebut, sekaligus melayani pelanggan untuk berhubungan badan. Dapat disimpulkan dalam kasus ini tidak dapat penyertaan. Poin 36, residiv pengulangan. Dalam ilmu hukum pidana adalah pengulangan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Syarat-syarat dikategorikan harus pernah dihukum terhadap kejahatan pertama yang pernah dilakukan. B. Keputusan hakim harus bersifat tetap. C. Adanya jangka waktu antara kejahatan yang diulangi kemudian kejahatan kedua dan hukumnya yang telah dijatuhkan terhadap kejahatan pertama dalam jangka waktu 5 hari. Berdasarkan pasal 23 KUHP Nasional 2023 serta mengingat kronologi kasus, maka dalam kasus ini tidak terdapat residiv atau pengulangan. Poin 37, konsurus adalah istilah yang mengacu pada kombinasi sejumlah tindak pidana yang dilakukan seseorang dalam waktu yang serentak semata 2024 hal 457. Berdasarkan pasal 123, 126, 127, 128, 129, 130, 131 KUHP Nasional 2023 serta mengingat kronologi kasus yang dianalisis tidak terdapat konsurus. Poin 38, alasan gugurnya kewenangan menuntut. Gugurnya kewenangan diatur dalam pasal 132 KUHP Nasional 2023 berdasarkan pasal 132 KUHP Nasional 2023. Kewenangan penuntut dinyatakan gugur berdasarkan pasal 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139 KUHP Nasional 2023. Serta mengingat kronologi kasus, maka dalam kasus yang dianalisis tidak terdapat alasan gugurnya kewenangan menuntut. Poin 39, alasan gugurnya kewenangan pelaksanaan pidana. Gugur kewenangan diatur dalam pasal 140 KUHP Nasional 2023 berdasarkan pasal 140 KUHP Nasional 2023, kewenangan penuntut dinyatakan gugur jika terpidana meninggal dunia
kadaluarsa, terpidana mendapat gerasi atau amnesti, penyerahan untuk melaksanakan pidana ke negara lain. Berdasarkan pasal 140, 141, 142, 143 KUHP Nasional 2023, serta mengingat kronologi kasus, maka dalam kasus ini di atas tidak terdapat alasan gugurnya kewenangan pelaksanaan pidana. Poin 40, pemberatan pidana. Alasan pemberatan pidana umum ialah dasar pemberatan pidana yang berlaku untuk segala macam tindak pidana, baik yang ada di dalam kodifikasi maupun tidak pidana di luar KUHP. Dalam pasal 59 KUHP Nasional 2023 tertulis bahwa pemberatan sebagai dimaksud pasal 58 KUHP Nasional 2023 dapat ditambah paling banyak 1 atau 3 hari maksimum ancaman pidana. Berdasarkan 58 dan 59 KUHP Nasional 2023 serta mengingat analisis pada nomor 36 dan kronologi kasus, maka dalam kasus yang dianalisis tidak terdapat pemberatan pidana. Terima kasih. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya Ibu dan telah meluangkan waktu untuk menyimak video ini. Semoga materi yang kami sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat. Kami menyadari masih terdapat kekurangan sehingga saran dan masukan sangat kami harapkan. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Recording Bu. stopped.